Apa mungkin kamu dan aku masih bisa bersatu? Di mana Hana sangat khawatir dengan hubungannya bersama dengan suami tercinta yaitu Tian. Setelah di mana peperangan kedua keluarganya yang semakin buruk dan semakin mendalam dendamnya, di mana Tian pun sekarang meyakinkan Hana kalau tidak ada sangkut pautnya ke dalam hubungan rumah tangga mereka atas masalah dendam musuh bebuyutan kedua orang tuanya. Di sini pun Hana semakin takut kalau jika suatu hari nanti kalau kedua orang tuanya dan juga kedua mertuanya mengetahui kalau ternyata mereka secara diam-diam telah menikah, dan pastinya kedua keluarga itu akan perang dan tidak akan setuju atas apa yang telah mereka perbuat di belakang mereka. Namun di sini pun Tian selalu menyemangati Hana agar tetap semangat dan memperjuangkan cinta mereka. Di sini Hana begitu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tian karena selalu ada buat dirinya dan selalu mendukung Hana walaupun untuk saat ini di mana keluarga mereka yang sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu, Yuda semakin mengamuk kepada Alvin, kakaknya Hana, setelah dia melihat ternyata Alvin telah pulang ke keluarga Hardy dan dia tanpa membawa Kinan, putri tercintanya Yuda. Dan di sini pun Hardy yang sudah emosi melihat Alvin dan langsung menonjok Alvin, dan tentunya Alvin tidak akan terima akan hal itu. Namun ketika Alvin pun ingin membalaskan di mana tonjokan yang diberikan oleh Yuda kepada dirinya, dan tiba-tiba saja pun Tian langsung datang menahan Alvin agar dia tidak menyakiti ayahnya Yuda. Sementara itu di mana Alvin yang sudah sangat emosi, dia langsung menarik Tian dari hadapan Hana dan mengusirnya dan mengancam Tian agar segera menceraikan Hana, adiknya itu, karena dimana Alvin yang sudah memutuskan sama seperti Hendra kalau dia tidak akan mengizinkan keluarganya bersatu dengan keluarga Tian. Di sini pun Hana semakin bersedih dimana dia menangis histeris melihat hubungannya bersama dengan suaminya tidak baik-baik saja, dimana hubungan mereka terhalang restu dari kedua orang tua mereka karena musuh bebuyutan di masa lalu. Dan di sini pun Tian lagi-lagi menyemangati Hana agar tidak berpikir yang tidak-tidak kepada keluarganya, di mana Hana yang sudah sempat kecewa kepada Yuda karena Om Yuda sangat licik. Dan di sini Hana yang sempat membela ayahnya sendiri membuat Tian pun semakin penasaran apa yang telah terjadi di antara kedua orang tua Tian dan juga orang tua Hana di masa lalu. Namun ketika Tian pun mengatakan dan bertanya kepada Yuda, dia sama sekali tidak mengatakan apa penyebab mereka bermusuhan. Dan tanpa sengaja pun di mana Kinan datang dan muncul ke hadapan Yuda, tentunya dia sudah memutuskan agar dia tidak datang ke keluarganya karena di mana waktu itu Kinan melanggar peraturan dari ayahnya sendiri agar tidak berhubungan dengan keluarga Hendra. Namun Kinan memutuskan untuk menikah dengan Alvin, padahal pernikahan mereka hanyalah sementara. Dan ketika dia pun kembali ke rumah Yuda, dia tidak diterima lagi, sehingga Kinan pun merasa bersalah dan menyesali apa yang telah dilakukan di masa lalu. Sementara itu pun Tian sudah mengatakan kepada ayahnya kalau dia ternyata sudah menikah diam-diam di belakang mereka. Tentunya Yuda sebagai orang tua bahagia mendengar putra tercintanya akhirnya menikah. Namun di sini pun Tian tiba-tiba saja terkejut dan syok. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika ayahnya Yuda mengatakan agar Tian membawa dan memperkenalkan istrinya kepada tantenya dan juga kepada ayahnya sendiri. Tentunya Yuda langsung tidak setuju.